Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama, para mursyid, para khalifah, para muqaddam, wakil-wakil talqin, hadirin hafizakumullah. Wabil khusus ini pengurus wilayah NU Sumatera Selatan Akhina Fillah Masyari, juga ketua cabang Kota Palembang Akhina Fillah Al-Ustadz Hidra Zainuddin, penggagas TGN Al-Halwani Akhina Fillah Al-Ustadz Insinyur Miftahuddin Kasno. Siang ini alhamdulillah kami bisa tatap muka dengan para mursyid, para khalifah dan para hadirin semua. To the point saja, langsung, kita hendaknya punya guru syariat, punya guru tarekat, betul? Pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru tarekat. Mbah Hasyim Asy'ari guru syariatnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan Sayyid Abbas Makkah, itu guru syariatnya. Guru tarikatnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan. Beliau talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas Pacitan, Jawa Timur. Maka pendirian pun tarekat. Tapi Mbah Hasyim memang tidak sebagai mursyid, beliau lebih fokus ke pesantren, tapi bukan berarti tidak tarekat. Beliau talqin bi'at kepada Mbah Mahfud Termas. Maka ketika akhir Syawal saya diundang 100 hari almarhum Kiai Haji Amru Al-Mu'tasim Ponorogo, saya datang ke situ ketemu dengan Gus Kiki, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Berbiar, Gus, saya punya buku terbitan Pondok Tebuireng, terbitan alumni Pondok Tebuireng, yang ditandatangani oleh Profesor Kiai Haji Tolha Hasan. Di situ menyebutkan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at tarekat kepada Mbah Mahfud Termas. Itu benar nggak, Gus? Gus Kiki mengatakan betul, itu benar. Bahasa talqin bi'at kepada Kiai Haji Mahfud Termas. Jadi Pondok Termas ini yang sepuh Mbah Mahfud ini lebih banyak mungkin di Makkah. Beliau di Jawa sampai dalam usia 15 tahun. Adiknya Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, itu yang ngurus pesantren, pengasuh pesantren. Adiknya lagi Mbah Abdul Razak, mursyid tarekat Syadiliyah. Jadi Termas ini yang sepuh itu Qadiriyah, Mbah Mahfud. Yang muda Mbah Abdul Razak itu Syadiliyah. Mbah Abdul Razak punya murid si Mbah Kiai Haji Mustaqim, ayahnya Ki Jalil Tulungagung. Ki Abdul Razak Termas itu mengangkat mursyid, yaitu Kiai Haji Ahmad Syirat Jambul Purworejo, kakeknya Gus Munah. Jadi Mbah Hasyim tarekat Mbah Hasyim ini. Maka Mbah Hasyim punya cucu pernah jadi presiden, punya guru syariat, punya guru tarekat.
Siapa? Gus Dur. Guru syariatnya pertama Kiai Haji Fatah Hasim pada Perjumpaan. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Padi. Guru tarikatnya, guru syariatnya Gus Dur yang kedua. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua adalah Kiai Haji Khuduri Iksan Tegalrejo Magelang. Gus Dur mundur di Tegalrejo. Adapun guru tarikatnya Gus Dur itu tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU talqin BA Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jibun Gimam Retno Suwun Kebumen. Kiai Son Haji itu sebagai mursyid diangkat oleh pisannya yaitu Kiai Haji Usman Nadi Al-Ishaqi Surabaya. Kiai Usman dari Kiai Haji Romli Tamim Petalongan Jombang. Kiai Son Haji punya saudara di Lampung, di Labuan Marigi. Kiai Haji siapa? Sotik Labuan Marigi. Labuan Marigi Lampung. Saya pernah diundang ceramah di sana. Kakak adiknya Kiai Son Haji itu mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Jadi Kiai Son Haji itu kakaknya itu dua mursyid Naksabandiyah Khalidiyah. Kiai Son Haji mursyid Qadiriyah Naksabandiyah. Termasuk kakak Kiai Son Haji almarhum Kiai Haji Mahfud Jetis Kebumen, ayahnya Gus Wahid Kebumen. Sejarahnya. Maka para ulama kita kasih contoh, ya punya guru syariat, punya guru tarekat. Di Magelang ada ulama masyhur wali, lahir di Jepang, namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, Magelang, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Mbah Mangli punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Mangli siapa? Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Itu guru syariatnya. Guru syariatnya Mbah Mangli yang kedua Kiai Haji Rohmat Kleteran Gerabak Magelang. Adapun guru tarekatnya Mbah Mangli talqin BA Tarekat Khalidiyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Arwani Kudus. Maka yang wali saja butuh tarekat, betul? Yang wali butuh tarekat. Saya sering menyampaikan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pedang Saan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Maka tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pedang Saan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Khalidiyah Naksabandiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Jadi Pak Hatta tarekat itu menghantarkan kemerdekaan. Saya tadi pagi ya, saya di Baitul Quran saya jelaskan di Jawa ini ada guru tarekat juga menghimpun kekuatan perang musuh Belanda 5 tahun. Seorang santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri tadi bernama Ontowiryo. Ontowiryo ngaji di pondok pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Ontowiryo mengaji ilmu tafsir Jalalain di pondok pesantren Bagelen Purworejo di Bapak Aswan Kiai Haji
Baidowi bagian Purworejo. Kiai Baidowi punya putra namanya Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu cucu Kiai. Kelahiran Palembang, mbahnya Purworejo. Sejarah. Ontowiryo mengaji tasawuf, dzikir, tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Nanti Wongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau menurut Banser sejenis nelan kotri gitu, berpetuk, bahasa kayu stigi, betul. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Maaf, sudah pernah ke Pantai Losari belum Pak? Saya sudah ke sana. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Den Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memandu janji. Tapi akhirnya Den Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-rau kesakitan karena ditinggal oleh Den Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Betul. Ontowiryo Pak, patungnya naik kuda, pakai jubah, bersurban, ada kerisnya, dipasang di alun-alun Kota Magelang. Di bawah patung ada tulisannya berbahasa Jawa, Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan dari bunga dunia. Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang di Tegal dan Peburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Polda Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panontogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jambi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Jadi Kiai kangelan kapal tiba. Kadang harus kapal kira tidak. Kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Sekar Jenderal Kedung, sekarang namanya Bakoro Widua Catur, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, kitab takrib, kitab madhab syafi'i, kitab pesantren. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli dzikir. Diponegoro ahli dzikir bahkan tarekat. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press, mengatakan Diponegoro tarekatnya double, ya Qadiriyah, ya Syatoriyah. Peninggalannya ketika kitab takrib, kitab madhab syafi'i, maka Diponegoro bermadhab syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, jumatannya 2 kali adzan, sholatnya pakai usoli, habis sholat baca wirid. Ahlus Sunnah wal. Kalau sekarang namanya Nahdlatul NU. Yang harus kita ikuti ini organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan umat, atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Yang harus kita ikuti ini organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya.
yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis itu membuat mudhofnya nggak disebut tapi tetap berfungsi. Jadi jangan mudhof orang nanti, mudhof orang nanti biar modal. Mana modal itu penting, betul. Gitu. Jadi hadis itu membuat mudhof. Tekstualnya la tajtami'u ummati ala dhalalah itu tekstual, tapi kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati ala dhalalah, begitu. Tekstual sudah nggak ngerti, kontekstual sudah nggak ngerti. Udahlah, ikuti yang ngerti aja gitu. Betul? Jadi Nabi mengatakan kesepakatan ulamanya umatku tidak mungkin menyesatkan. Logikanya kalau kesepakatan di luar ulamanya umatku masih mungkin menyesatkan, maka kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya. Hari ini banyak ormas-ormas keagamaan yang berdiri atas dasar kesepakatan orang Islam saja, bukan kesepakatan para ulama. Betul? NU berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU tidak sendirian. Ada Mbah Hafsahullah, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Romli Tamim, ada Mbah Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Alwi Abdul Aziz Surabaya, ada Mbah Haji Ridwan Abdullah Surabaya, ada Mbah Haji Namsi Bogiri, ada Haji Abdul Halim Lemuidin Jawa Barat, ayahnya Pak Asep Ketua Pergunu, dan masih banyak lagi. Maka saya minta ini Pak Miftah dan semua yang hadir, tolong apapun keadaannya harus merapat dengan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai tidak merapat dengan NU. Tolong. Sekarang banyak ormas keagamaan yang didirikan bukan atas dasar kesepakatan ulama. Hati-hati. Maka tarekat ini penting. Saya baca kitab, tolong nanti para kiai cari sendiri kitab namanya, saya lupa namanya, tapi yang jelas itu kitab Annal Fuqaha Asy-Syari'ah alladzina lam yakhtalifu bitasawuf min ahli thariqah kal aqilina ar-raqifah al-yabisah wa annal fuqaha asy-syari'ah alladzina yahtalituna bitasawuf min ahli thariqah kal aqilina ar-raqifah al-mahruto bil laban. Itu kitab tasawuf itu orang-orang ahli fikih syariat yang tidak mau mengambil ilmu tarekat, ibaratnya makan roti kering. Syariat tanpa tarekat roti kering. Tapi kalau syariat dengan tarekat itu makan roti yang dicampur bilaban dengan susu. Kira-kira enak mana kira-kira sama roti susu itu? Tolong nanti dicari kitabnya. Maka talqin itu penting sekali. Saya dulu pernah ditanya sama Al-Mursyid Wal-Khalifah Tarekat Qadiriyah, Ayah Ali bin Abdul Wahab Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Jambi, yang masih cicit Syekh Arsad Banjar, sepupu dengan Ustadz Bahid, saudaranya Ustadz Guru Sekupul Banjarmasin. Saya ditanya sama Ayah Ali, Kiai, dulu Abah sampean itu ngasih pembimbingan kitab kepada saya, namanya kitab Mafzaul Khalaqin. Kitabnya masih nggak Kiai sekarang? Saya di Jambi, saya ditanya,
kok saya dari tadi nggak ketemu kitabnya ya, cuma nukilannya saya masih dapat dari orang tua saya yang berkaitan dengan talqin, dengan apa, bai'at. Bisa disebut bai'at, bisa disebut talqin. Itu ternyata kitab peninggalan orang tua saya itu saya masih punya nukilannya. Jadi dalam kitab Mahfuzul Khalaik ini menafsiri ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan. Qauluhu illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan, ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitatis syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Ayat ini artinya gak bakal dapat syafaat dari Nabi secara utuh kecuali yang sudah dapat talqin ajaran zikir la ilaha illallah dari Allah dengan perantaraan mursyid, biwasitatis syaihi, dengan perantaraan mursyid al-hayyi yang masih hidup. Talqin bi'at berada yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat itu hanya menguatkan saja, tapi tidak bisa mengambil keputusan, menguatkan saja. Jadi anillahi biwasitatis syaihi, dengan perantaraan syekh, mursyid, khalifah, muqaddam dan sebagainya. Al-hayyi yang masih hidup, al-musalsili yang mempunyai mata rantai silsilah, an-syaihi al-kamil yang sempurna. Mursyid yang sempurna itu adalah mursyid atau khalifah yang dapat izin dari khalifah lain yang sempurna, itu namanya kamil. Jadi mursyid kamil itu mereka yang dapat izin dari mursyid kamil yang lain, itu namanya kamil. Kalau yang ngasih kamil, otomatis yang dikasih kamil juga. Ngani syaihi al-hayy al-kamil al-musalsili ila sayyidil kaunaini, yang punya mata rantai silsilah sampai Nabi yang bergelar sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Ini pentingnya sanad kayak gini. Maka Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dalam Konon Asasi NU menyebut sebuah hadis riwayat Syekh Ibnu Sirin. Kata Nabi, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya, jangan asal ambil, betul? Ini maka panjenengan ikut tarikat target ini kan sebenarnya memperjelas sanad, betul? Memperjelas sanad. Sebenarnya sebaiknya semua ilmu pakai sanad, tapi terpaksanya tidak bisa, ya minimal dua, Quran sama zikir. Itu zikir, Quran sama zikir pakai sanad minimal. Kalau bisa semua ilmu pakai sanad yang utama. Zikir ini kan pusat semua ilmu. Bahkan zikir ini lebih utama daripada surga seisinya. Al-dzikru afdalu minal jannah wa ma fiha. Dimana? Li'anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Zikir itu lebih utama daripada surga seisinya. Kenapa? Karena zikir itu haqqullah, surga adalah hak hamba, hakul ibad, hak Allah di atas hak hamba. Maka zikir lebih utama dari surga seisinya. Dicarikan al-dzikru afdalu minal jannah wa ma fiha. Di mana? Di anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Bahkan Allah mengingatkan kita
dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, betul? In kuntum la ta'lamun. Kayak ayat itu kurang ditinjau dari balaghah, kurang tepat kayak. Oh, in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikri. Kenapa enggak fas'alu ahla ilmi gitu? Kalau kalian gak ngerti, tanyalah sama ahli dzikir. Kok nggak mengatakan kalau kamu nggak ngerti, tanyalah sama ahli dzikirmu? Tapi ahli dzikir. Kenapa? Li'anna dzikra mambaul ilmi, sebab dzikir ini sumbernya ilmu. Ilmu apa saja berasal dari dzikir. Li'anna dzikra mambaul ilmi. Dzikir itu sumbernya ilmu. Orang punya ilmu sedikit, tapi ahli dzikir ilmunya dikembangkan oleh Allah. Orang punya ilmu banyak, gak pernah dzikir, ilmunya dikurangi oleh Allah. Kata orang Jawa, diukerti bro. Ilmu diuker, ngetos diuker bro. Diuker. Mau bapaknya ngedikan, ngerti larikan. Diuker. Dwi ilmu nerasal dikit diuker. Terus juga Pak Indra tidak uker. Betul diuker. Apa ya diuker bahasa siapa? Diuker, dikurangi. Lama-lama mengker gitu. Kalau mengker kan nggak menarik. Betul. Perlu obat-obatan pendukung. Jadi itu pentingnya dikir. Maka saya pernah menyampaikan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekat selamat. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, masih aktif menjadi KSAP, jenderal aktif, sudah talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Dr. Gyaji Mustaqim Romli Peteronan Jombang. Selamat. Maka Basyir Asy'ari yang punya guru syariat, punya guru tarik. Maka saya tadi usulnya kita guru tarekat ini saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Betul? Bahkan di Magelangnya ada guru tarekat saling mengambil ilmunya. Ada Kiai Siraj Payaman, ini mursyid tarekat Syadiliyah. Ada Kiai Haji Umar Payaman, mursyid tarekat Qadiriyah, Payaman Magelang. Kiai Siraj ini punya pengajian rutin tiap-tiap hari Senin. Kalau Kiai Siraj ngasih pengajian rutin, Kiai Umar mursyid Qadiriyah ini ikut ngaji di depan Kiai Siraj, di depan sendiri, bahkan menundukkan kepala gini, tawaduk sekali sama Kiai Siraj. Ketika Umar ini mursyid Qadiriyah di bidang fikih, muridnya Kiai Umar Payaman. Kiai Umar mursyid Syadiliyah. Setelah sama-sama tua, suatu ketika Kiai Siraj yang gurunya Kiai Umar datang ke rumah Kiai Umar. Kiai Siraj ini gurunya Mbah Umar, rawuh tengen dia Mbah Umar. Kiai Siraj mengatakan, Kiai Umar, saya kepingin di BA Thariqahmu. Jadi Kiai Siraj ini gurunya Kiai Umar mursyid Syadiliyah, nggak malu-malu BA tarekat kepada muridnya, yaitu Kiai Umar. Jadi Kiai Siraj ini gurunya Kiai Umar di bidang ilmu fikih, tapi juga muridnya Mbah Umar di bidang ilmu tarekat, saling mengambil itu. Bukan saya nggak mau ngambil dari itu murid saya ngerti kok. Awal di baru kok, jangan begitu. Bapak saya Kiai Nawawi dulu mondok di Termas.
ketika di Termas, Kiai Asnari Demesan Magelang itu menjadi gurunya bapak saya. Jadi bapak saya muridnya Mbak Asnari di Termas. Setelah sama-sama tua jadi kiai, Kiai Asnari suatu ketika datang ke rumah bapak saya di Berjan, bilang, Nawawi, kowe biyen nang Termas ngaji karo aku, tak bolang aku, saiki aku pengen diulang kowe, aku diulang aku tak bilang karo kowe, garap ilmu komunitas Indonesia. Sing dalekno tunggal derajate dene Gusti. Itu Kiai Asnari. Kiai Sirat juga begitu. Ini Sirat Payaman doa kepada Kiai Umar. Bahkan dulu di Magelang ada seorang habaib, seorang Sayyid Alim Alamah Habib Sakar bin Ahmad Al-Jufri. Gurunya Profesor Zaini Dahlan, Rektor UI. Hari ini putranya Pak Zaini Dahlan diangkat sebagai Rektor Gajah Mada, belum ada 2 bulan. Habib Sakar bin Ahmad Al-Jufri, ketika saya masih kecil, beliau Mustasar NU cabang Magelang. Habib Sakar suatu ketika malam-malam tidur di Payaman, di rumahnya Kiai Umar Payaman, Mursyid Qadiriyah. Tempo dulu orang Purworejo sama Magelang nggak ada yang nyebut Habib. Kalau di sana adanya Sayyid, Wan, Doro gitu. Sebutan Habib kan 20 tahun kesini, betul? Dulu kan Sayyid itu aja. Kalau kamu saya dengan Beliau Rasul menyebut Doro atau Wan gitu, Aye gitu. Habib Sakar niku tilem bahasa Jawa gitu. Tilu-tilu ikan bahasa Jawa. Terus ikan bener gitu. Ikan mereka cara Purworejo Riko, cara Banyumas ikan di sini ikan. Hah? Cilacap. Teko apa tekan? Teka apa betul lah yuk. Di HP saya ada tulis, ada WA Kutul ngetirika, terjawab akibat terbluk. Akibat terbluk apa itu lah? Datanya itu kalau bahasa Berbes itu terbluk itu, terbluk itu tiba. Akibat terbluk baru saja datang gitu. Habib Sakar menika sare ten daleme Mbah Umar Payaman, tidur di rumah Mbah Umar Payaman. Malam-malam Habib Sakar bangun tidur, lihat Mbah Umar dalam keadaan tidur nyenyak. Mbah Umar tidur nyenyak, tapi tasbih yang ada di tangannya berputar sendirian. Mbah Umar Payaman sare tasbih mubeng dhewe. Bosok kula jenengan melek kowe tasbih mandek. Duwe ora. Artinya Pak itu dikir sirnya sudah jalan. Latifah 1 sampai 7 masuk semua. Muraqabah 20 masuk semua. Tawajuhan ini seragam, maka ojeknya balik ke tawajuhan. Itu baru sehari itu tasbih betul. Itu Mbah Umar Payaman. Akhirnya paginya Habib Sakar mengatakan pada Kiai Magelang, saya kalau suruh suci bersih hatinya kayak Kiai Umar, saya belum bisa. Kiai Umar itu tidur tapi dikir terus Kiai Umar Payaman. Akhirnya Habib Sakar menganjurkan para kiai pengasuh pesantren di Magelang untuk masuk tarekat sejarah ini. Sejak saat itulah para pengasuh pesantren di Magelang masuk tarekat atas saran Habib Sakar bin Ahmad Al-Jufri. Sejarah ini Habib Sakar ini gurunya Habib Akil Bulus, gurunya Habib Sakar Lampung, mertuanya Habib siapa menteri agama itu? Saya Akil Al-Munawar. Sejarah. Maka jangan menganggap jangan menganggap sepele dikir itu penting sekali Pak, dikir itu
geser ini. Maka Qadiriyah ini jahar, ini untuk menghapus dosa-dosa yang nampak, betul? Ini Naksabandiyah, ini kan sir untuk menghapus dosa-dosa yang nggak nampak. Coba kita pikir, dosa kita yang nampak dan tidak yang nampak banyak mana kira-kira? Ini pentingnya tawajuh di sini. Tawajuh ini penting. Maka ketika sahabat Abu Bakar Siddiq digeser oleh Nabi kan akhirnya mengatakan, "Lau zina imanu Abi Bakr bi imani ahli ardi la rajaha imanu Abi Bakr ala imani ahli ardi." Kata Nabi, andaikan iman Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dibanding iman sedunia, niscaya lebih tebal iman Abu Bakar Siddiq dibanding iman orang sedunia, kata Nabi. Itu karena dikasih Allah. Latifah 7 masuk. Latifah itu kata orang Jawa halus sing hati. Latif itu sekarang softwarenya hati. Di tubuh kita ada 7 software. Gak cuma casing saja, ada softwarenya. Gak cuma casing saja, ada softwarenya. Bahkan dalam kitab Ihya juz awal Babul Ilmi, Al-Ghazali mensitir sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Ma faddalakum Abu Bakrin Siddiq bisolatin wasyamin walakin bisirrin wukiru fi sodrihi." Kata Nabi, iman Abu Bakar Siddiq ketebalannya melebihi iman kalian, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena zikir sir yang ada dalam hati. Tapi jangan salah paham, kalau itu nggak usah sholat, nggak usah apa saja, penting zikir sir. Ngawur itu. Bahwa minal muta'awili orang-orang ngawur. Sholat, puasa, ibarat kita mau naik ke lantai 2. Sholat puasa itu tangganya, betul? Ketebalan iman itu lantainya, sholat tangga. Jangan sampai salah paham. Kalau itu nggak usah sholat, nggak usah apa saja, yang penting dikisir saja. Itu bahwa minal muta'awil, orang-orang yang ngawur itu. Muta'awil itu ngawur itu. Muta'awil itu nggak ngawur. Ya santri itu kalau bikin bahasa kan pinter-pinter, betul? Maka tolong ini kita merapat ke zaman, juga merapat ke Nahdlatul Ulama, supaya lebih komprehensif, betul? Ini tarekat itu kayak gitu pentingnya. Memang terbentuknya Jatma, dulu kan Jatmi tahun 57. Itu 2 orang kiai muda, yaitu Kiai Masruhan Maragen dan Kiai Nawawi Berjan. 2 orang kiai muda ini melihat banyak tarekat-tarekat yang sangat silsilahnya nggak jelas. Maka 2 kiai ini kemudian matur kepada Kiai Muslim Maragen untuk dibentuk organisasi tarekat tahun 57 di Tegarjo. Bapak saya masih usia 43 tahun waktu itu. 2 kiai ini matur sama Kiai Muslim. Akhirnya Kiai Muslim mengiyakan untuk bikin organisasi tarekat. Dulu pertama itu bukan Jatman tahun 57, namanya Jatmi. Ini termasuk penyusunan panitia tahun 56 di Berjan Purworejo. Jadi dulu Peterongan, Berjan, Meragen, Suryalaya jadi satu. Saya masih ingat saya kecil, Abah Anom sering mengutus utusan menemui orang tua saya.
termasuk yang saya diutus dulu almarhum Bapak Kartaso pernah SH dari Tasikmalaya, mantan anggota DPR RI dari NU. Utusannya Abah Anom, namanya Pak Kartaso pernah SH, sering ke rumah saya masih kecil waktu itu, dan sudah sambung dulu. Jadi 4 ulama besar di Jawa, guru mursyid tarekat itu muridnya Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat punya 4 murid menjadi guru tarekat di Jawa. Pertama Syekh Abdul Karim Baden, kedua Syekh Nawawi Baden, ketiga Syekh Tolha Kalisabu, gurunya Abah Sepuh, keempat Syekh Khalil Bakalan Madura. Ini sejarah tarekat. Kalau kakek saya Kiai Zarkasi itu ngambilnya dari Syekh Abdul Karim Baden di Mekah sana. Dulu kakek saya Kiai Zarkasi dapat surat dari Raja Johor pertama, Tumenggung Abu Bakar, yang masih keturunan Jawa dan Bugis. Sebelum ada Malaysia, belum ada Indonesia, belum ada paspor. Tumenggung Abu Bakar berkirim surat kepada Kiai Zarkasi, mbah saya. Surat itu dibawa oleh Kiai Imam Afandi Selat Panjang Riau. Isi surat minta dikirim guru tarekat untuk mengajarkan tarekat di Johor sebelum ada Malaysia. Surat itu dibawa ke Purworejo menghadap Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi bilang sama Kiai Imam Afandi, kamu nemui Sirat saja, Sirat sudah di Johor. Sirat itu ulama besar, alim alamah, tapi sehari tukang sadaqah, sehari tukang sadaqah, ulama besar itu. Akhirnya Kiai Imam Afandi nemui Kiai Sirat, bareng ngadep Raja Johor, terus diangkat sebagai guru besar tarekat di Johor, Malaysia. Dikasih tanah, tapi Kiai Sirat tanahnya dikasihkan orang Kiai Sirat itu. Sekarang yang meneruskan cucunya Kiai Afandi bin Ghazali bin Sirat. Maka saya kadang-kadang sering ceramah sampai Johor segala, karena mbah saya punya murid di Johor, Malaysia. Kiai Sirat Johor punya murid Kiai Imam Afandi. Kiai Imam Afandi Selat Panjang Riau punya murid Kiai Mukti. Ayahnya Kiai Sahil Bantar Sungai Siak Riau. Kiai Mukti punya murid Kiai Sarifuddin Semukut Selat Panjang Riau. Maka saya sering ke Riau kan, mursyid-mursyidnya rata-rata sanad qadiriyahnya dari Sirat Johor. Kiai Sirat Johor punya murid Syekh Husain Parit Bangkaung Kalimantan. Syekh Husain punya murid Syekh Bustami Karim Mairuna Purwosari Padaratu Lampung Tengah. Sampai Pak tadi lihat Cilacap itu, Pak Mansur. Ya Pak Mansur, Pak sudah dan sebagainya. Kemarin hallnya Syekh Bustami Karim saya datang di Sitinggil, rawuh tidak? Jadi sudah makan Rika yang berat kan. Kemarin pengunjungnya puluhan ribu di sana. Ya di Sitinggil saya. Jadi sana tarekat Qadiriyah Riau sama daerah Banyumas itu ketemunya di Syekh Sirat Johor, Malaysia. Di Johor itu banyak orang-orang Jawa. Maka di Johor itu ada Jawa jalan Pon Pagi keluar negeri Pahing jalan di sana. Makanan Jawa dan gulung saya selama bareng. Bahkan ketika saya pernah diundang ceramah di Srimelung Johor, saya mau ke podium, protokol dekati saya, Pak Yai nanti pakai bahasa Jawa saja, tapi yang kasar. Iya siap. Bisa saja pakai bahasa Jawa. Jadi tarekat penting ini.
makin banyak yang tarekat, makin banyak la ilaha illallah. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Jadi intinya mari wadifah tarekat, amaliyah harian, kemudian ada mingguan, khataman, kewajiban dan sebagainya, tolong kita aktifkan, betul? Mudah-mudahan bisa istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Itu penting. Bahkan saya kepada orang-orang awam saya sering bilang, kalau bisa semua doa itu kita hafal, kalau bisa. Tapi jangankan orang awam, orang kiai saja doa-doa nggak hafal semua kok, betul? Allah kasih jalan keluar. Ketika kita nggak hafal doa, Allah kasih jalan keluar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man sawalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani. Firman Allah, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja, betul? Cuma kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta, nggak sibuk zikir, betul? Nggak begitu dikasih, sibuk minta, sibuk bikin proposal, betul? Sampai wajahnya persis proposal. Untuk orang awam itu zikir lah, itu sebagai ganti doa. Lahiriah kita kerja keras, bekerja wajib. Allah berfirman dalam hadis qudsi, harik yadaka unzil alika rizqo. Kata Allah, obano tanganmu kita duri rezeki dari Gusti. Mbah Hasyim Asy'ari itu santrinya sudah ribuan, masih bekerja di pasar. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, santrinya sudah ribuan, masih jualan di pasar Cukir Jombang. Cukir itu pasarnya tiap-tiap wagi. Di Jawa kan ada wagi, por wagi keluar lagi pahit. Maka santri Tebuireng tempo dulu kalau wagi pagi-pagi pada nyetok wagi supaya Mbah Kiai ingat pasar terus peraih ngajinya gitu. Jadi bahasa Asy'ari kalau pagi buka bango wonten pasar juga jualan apa? Dalam sejarah dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari jualan tembakau, bakul bako. Pendiri NU ki bakul bako. Memper nek kok NU do seneng ngerokok, betul? Oh Mbah Hasyim bakul bako. Samarnya jelas. Kalau saya memang terus terang nggak pernah merokok kecuali si Samsul. Kata Mbah Haji Maimun Zubair, si Samsul itu ini bahasa Cina kan? Ji itu artinya dua, subuh 2 rakaat, Sam itu 3, maghrib 3 rakaat, Sul itu 4, duhur, asar, isya. Rokok saja ingatkan sholat. Maka dulu ketika saya di pesantren di Desa alumni itu, saya ingat anak-anak santri habis makan pada ngerokok. Ada yang bikin sakit tentang rokok. Saya masih ingat, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat. Ya baliba terakli antang adada gudang garam Oji Samsu juga bisa. Dibaca pakai lagu bisa. Ya baliba terakli antang adada, ayo gudang garam Oji Samsu juga bisa. Ayo yang baliba terakli antang adada gudang garam Oji Samsu juga bisa. Ayo ya total ulama
anti mahabbati ya nahdlatal ulama anti wasiqoti ya nahdlatal ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama'i. Ayo ya nahdlatal ulama terus jangan sendiri ya nahdlatal ulama anti mahabbati ya nahdlatal ulama anti wasiqoti ya nahdlatal ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama'i. Ya nahdlatal ulama, duhai NU, anti mahabbati, kau kecintaanku, anti wasiqoti, kau kepercayaanku, anti wasilati, kau tempat aku bertawassul, litamasukil juhala bil ulama'i, untuk mengangkat orang-orang bodoh kepada para ulama. Maka Nabi mengatakan al barakatu ma'a akabikum Nabi al-hadis. Berkah ini adanya bersama-sama akabir. Siapa akabir? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten dalam kitab Kasifatu saja Sarah Safinah saja mengatakan al akabir hum al ulama. Akabir adalah para ulama. Maka kalau kita ingin berkah, ikuti para ulama. Pak Indra, Pak Miftah, Mas Heri, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jadi sekali lagi tarekat ini penting sekali, betul? Tadi saya bilang Mbah Mangli Magelang yang wali saja butuh tarekat. Mbah Hasyim Asy'ari aja butuh tarekat. Kalau sudah ngerti pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari bertarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Coba dulu. Saya kemarin kalau ceramah di mana saya ingat, kalau sampai sudah ngerti Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu tarekat, kok sampai pengurus NU nggak tarekat? Berarti sampai pengurus NU yang nggak tarekat. Begitu. Pak Nasution aja jenderal masuk tarekat, kok Koramil nggak masuk tarekat di mana? Pak Nasution masuk tarekat. Hari ini yang tarekat ke saya keberjaan profesor-profesor tidak sedikit. Hari ini. Alhamdulillah. Yang penting kita motivasi tarekat itu sebagai ganti doa. Nggak apa-apa. Betul? Gak apa-apa. Bukan berarti kita berhenti dari berdoa, jangan salah paham. Artinya ketika doa kita gak hafal, cukup dikir saja. Betul? Dikir sebagai ganti doa. Yang terakhir saya ingin supaya kita semuanya pertama rajin ngaji, dua paham isi pengajian. Saya ada doa dari Dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Doa itu supaya satu, pertama rajin ngaji, dua paham isi pengajian. Ada yang rajin tapi nggak paham, betul? Ada yang bisa paham tapi nggak pernah ngaji, betul? Betul? Tolong tirukan doanya yang bawa HP bisa untuk merekam. Supaya satu rajin ngaji, yang kedua paham isi pengajian. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni. Tolong baca habis sholat sekali saja ya, ini supaya satu rajin ngaji, dua paham isi pengajian. Kemudian
masih tambah lagi 10 menit nggak apa-apa ya. Ya. Ini menjelang pergantian tahun dan pergantian bulan. Tolong jangan lupa baca doa awal bulan. Tiap-tiap pergantian bulan kita diuji oleh Allah yang berkaitan dengan 5 hal. Pertama, berkaitan dengan keamanan. Yang kedua, dengan keimanan. Yang ketiga, dengan keselamatan. Keempat, dengan keislaman. Kelima, dengan taufik, dengan hidayah. Maka Nabi menganjurkan untuk supaya selamat dari 5 ujian ini doanya. Tolong tirukan atau girskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah hilalu khairin wa rushdin amantu billahi alladzi khalaqaka. Tolong ini baca besok malam Sabtu atau malam Ahad atau malam Senin habis maghrib. Afdolnya, utamanya bacanya sambil melihat awal bulan, melihat hilal, itu utamanya, supaya kita selamat dari 5 ujian, lulus. Doa awal, dan besok awal Safar dibaca lagi. Adapun doa akhir tahun dan awal tahun, saya yakin Bapak sudah paham semua, tinggal buka kitab Majmu' Syarif, betul? Akhir tahun dan awal tahun, besok Jumat sore sama habis maghrib. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Langsung doa. Mari kita doa. Tolong kalau nanti saya doa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca tafsir Sowi, Syekh Ahmad Sowi mengatakan ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya al-fal amin, 2 dari huruf mimnya al-fal amin, 3 dari huruf ya-nya al-fal amin, 4 dari huruf nun-nya al-fal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Diperintah oleh Allah, malaikat mereka yang baca amin, doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni. Amin. Allah perintah lagi, malaikat kamu doakan supaya yang baca amin, supaya keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan. Amin. Kalau siang ini yang hadir di sini tiap seorang baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat, betul? Amin. Yang hadir berapa Pak Buta? Ada 100 sudah ya? 150 kali 80 berapa? Enggak ngerti matematika, di sini apa? Sekitar 22.000 malaikat siang mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Maka tolong ketika ada doa, ringankan lisan kita untuk baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhi masyaykhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'al biha hadhihi haflatal kubra ma'muratan bin nur wal huda
wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal bidut wal kahtatil jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal sihah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma ya Allah ya muyassiru wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassiru wa la tu'assir rabbi taqim bil khair yassir lana kull asir fa inna taysira kulli asir alayka yassir ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir ikti hawaijana hawaijat dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid tungka namin kufi tali'il kuf Allah Allah riwabbalun alai